Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara pada malam hari ini. Baik, kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, kita lanjutkan dialog pada malam hari ini mengenai judi online yang sudah mengincar pelajar hingga anak-anak. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini pernah mewacanakan pembentukan lembaga khusus mengawasi media sosial untuk mencegah konten meresahkan, Pak Dirjen, beberapa waktu yang lalu. Dan apakah momen saat ini sangat momen yang penting atau yang tepat untuk segera dibentuknya lembaga tersebut, Pak Dirjen? Iya, sejauh ini memang belum sempat kita follow up ya ide ataupun gagasan membentuk satu tim khusus. Yang kita lakukan adalah mengintensifkan pengawasan di media sosial. Ya misalnya dengan menata sedemikian rupa mesin pencari atau crawling mesin kita, AIS ya, Automatic Identification System, supaya dia bisa bekerja lebih gencar lagi dan konten judi online yang bisa diidentifikasi di media sosial bisa lebih banyak begitu. Yang kedua juga lebih mengaktifkan patroli cyber patrol untuk lebih awas dalam memantau ya, peredaran judi online di media sosial, dan kita mempererat kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, misalnya Polri, kemudian juga PPATK dan OJK. Nah, kerjasama dengan PPATK dan OJK itu makin kita intensifkan ya, karena ini uang beredar melalui rekening penampung ya, kemudian juga melalui rekening penarikan. Jadi kalau orang ingin memasang taruhan di satu judi online ya, dia harus menyetor uang ke rekening penampung ya, lalu kemudian kalau dia menang dia menarik dari rekening penarik yang berbeda begitu. Nah, dengan kerjasama itu kita meminta OJK untuk memblokir rekening-rekening penampung judi online, sehingga mereka tidak punya sarana ya, baik orang yang ingin bermain untuk mentransfer ataupun yang menang untuk menarik begitu. Nah, ini saya kira yang dilakukan oleh Kominfo, begitu juga dengan PPATK, karena PPATK bisa mendeteksi rekeningnya itu ke arah mana larinya, ke luar negeri atau di dalam negeri, kemudian berapa besarnya, itu PPATK bisa mendeteksi. Dan dari hasil deteksi PPATK, kalau dilihat dari nilai rupiah mereka memasang di judi online itu tidak besar, bisa puluhan ribu saja begitu. Itu menunjukkan bahwa mereka yang terlibat di dalam judi online itu umumnya adalah kelas menengah bawah ya, termasuk pelajar. Mungkin ada juga anak-anak yang terlibat di dalamnya, karena dunia online ini kan bisa diakses oleh siapapun sejauh ada jaringan internet, sejauh ada perangkat smartphone begitu, sehingga ini cakupannya lebih luas ya, dan kita harus waspada dengan itu, antara lain ya dengan makin mengintensifkan kolaborasi begitu. Jadi kita belum membentuk satgas, tapi kita intensifkan, kita lebih pererat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk juga dengan masyarakat begitu. Baik, kolaborasi terus dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Tadi Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa yang sering terlibat di kasus judi online tersebut adalah kalangan ekonomi menengah ke bawah dan juga anak-anak. Nah, kita ketahui saat ini Pak Dirjen bahwa anak-anak di Indonesia saat ini telah leluasa begitu menggunakan gadget. Dan apa hal yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dalam tindakan preventif agar pelajar dan juga anak-anak ini mereka bisa sama-sama tidak terjerumus kepada kasus judi online, Pak Dirjen? Ya, yang pertama tentu saja adalah melalui edukasi literasi digital begitu ya. Jadi Menteri Kominfo dan Mendikbud ini akan menyampaikan pesan ya setiap upacara ke sekolah-sekolah. Di tahap pertama ini adalah sekolah-sekolah SMA ataupun SMK. Jadi nanti Pak Menteri akan diperdengarkan rekaman videonya yang di dalamnya adalah berisi pesan-pesan agar para pelajar waspada, hati-hati dengan judi online, jangan sampai terjebak judi online.
karena judi online tentu dampaknya akan sangat besar. Tidak mungkinlah kita mendapatkan uang ataupun kaya dari judi online. Ya pasti kita susah begitu karena terlibat judi online, nanti kita malah lari ke pinjol yang ilegal pula begitu kan. Jadi ada multiplier effect yang sangat negatif kalau kita terlibat di dalam judi online. Begitu juga Mendikbud. Jadi Mendikbud nanti akan merekam satu video, mungkin sudah kalau Menkominfo sudah merekam, tinggal kemudian bagaimana kita berkoordinasi untuk penayangannya di sekolah-sekolah. Nah, itu yang kita lakukan. Yang kedua, kita mengimbau, mengajak peran serta seluruh masyarakat, ya orang tua, guru, kemudian ulama, pendeta, ya alim ulama, tokoh masyarakat untuk juga mengedukasi dan mengawasi orang-orang sekitarnya supaya ya kita tetap memantau apakah anak kita, ini orang tua ya misalnya, anak kita apakah betul menggunakan HP-nya untuk hal-hal yang positif atau justru untuk mengakses judi online atau konten-konten negatifnya. Jadi dalam konteks pengawasan ini peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan, termasuk misalnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan kalau menemukan konten judi online di platform digital melalui aduankonten.id. Baik, butuh langkah yang cepat dan juga tepat untuk bisa mengatasi permasalahan judi online di Indonesia. Apalagi Pak Dirjen, kita mengetahui bahwa saat ini Indonesia sudah memasuki fase darurat judi online, begitu ya Pak. Namun Pak Dirjen, kita akan lanjutkan pembahasan setelah jeda pariwara mengenai bagaimana penegakan dari kasus judi online yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo hingga saat ini, termasuk juga terhadap influencer yang melakukan promosi judi online di dalam platform bahkan privat. Kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di Juru Bicara.